semakin tradisional seorang imam, semakin berwibawa imam. Semakin canggih, semakin modern imam itu, semakin followernya kurang. Sah nggak salat kita yang dipimpin oleh orang yang pakai celana jeans, baju kaos oblong, pakai pet. Ya. Tapi kalau orangnya pakai sarung, pakai baju piyama, pakai serban, wah itu teman-teman luar biasa. Karena itu saya mohon kepada seluruh imam, hafal dan kuasai seluruh doa. Imam yang miskin doa tidak dikabuli oleh makmum. Maka itu hari ini dilantik menjadi imam harus menghafal doa-doa yang fardu ain untuk sholat. Ada doa fardu ain imam itu doa salat rawatib panjang-panjang, ya, maghrib, subuh, dan itu sunnatul rasul. Ada hadisnya kan dalam Riyadhus Shalihin itu kalau kita ada rumah itu baca 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Itu asbab nuzulnya, asbab nuzulnya ada. Kenapa ini pegawai-pegawai kita ini kok tidak keluar? Biasanya kan selesai salam buka tokonya. Nah ini serentak mereka tidak mau keluar. Nah, bocor rahasianya. Karena ada begini, ya Rasulullah, berikanlah kami kekhususan apa yang kami lakukan untuk bisa pahalanya sama dengan bos kami. Bos kami rajin sholat, rajin sedekah. Kami hanya rajin sholat tapi tidak bisa bersedekah karena gaji kami pas-pasan untuk makan. Kata Rasulullah, kalau mau punya pahala seperti bos kalian rajin sedekah, setiap habis sholat lima waktu baca 33 kali subhanallah Allahu akbar. Itu hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Akhirnya bocor rahasianya. Imamnya bosnya juga mengamalkan hal yang sama. Datang lagi ketua asosiasi pedagang itu, ya Rasulullah, bocor rahasia kami, mereka juga mengamalkan amalan kami. Nabi hanya menjawab nabahi hakimah yasha. Ada juga hadisnya. Kemudian juga seorang imam fardu ain untuk membaca, menghafal doa-doa takziah, doa tahlil, tarkib itu. Jadi jangan sampai saya nggak bisa, saya nggak hafal. Kalau nggak hafal ada kecilnya tinggalkan itu. Jadi kemanapun imam itu pergi kantongin jimat-jimat ajaibnya gitu. Kan ini susah dihafal doa takziah yang standar. Ya. Kemudian juga doa-doa sholat jamaah, masa itu aja terus doanya, gak ada tambahan-tambahan. Jadi perbanyak. Misalnya doa 17 Agustus, doa Hari Nasional, doa bulan suci Ramadan. Jadi ada tema-temanya doa itu kita baca, kita hafal. Kan gak ada kegiatan kita sebagai masjid. Insya Allah bacalah doa-doa, hafal doa-doa itu. Ya. Kemudian doa nisfu Sya'ban, walaupun kita tidak penganut itu, tetapi masyarakat kita itu sangat mendambakan. Dan ada hadisnya kan nisfu Sya'ban itu. Doa khatmil Quran, ya harus hafal mati. Misalnya juga Sulawesi Selatan itu masih dilakukan doa pindah rumah, pindah kantor, ya ada doanya. Doa akikah, tasmiyah pemberian nama itu akikah. Doa membesuk orang sakit, ada doanya Jibril kan. Ketika Jibril membesuk Nabi, ketika Nabi membesuk orang sakit, hafal semua doa-doanya. Pokoknya orang yang dikunjungi itu langsung sehat itu, karena sugesti batin doa Jibril. Kemudian juga doa membesuk orang sakit tadi. Kemudian doa gerhana bulan, gerhana matahari, dan sekaligus cara-cara salat gerhana. Dan sampai nanti disuruh tiba-tiba gerhana bulan, gerhana matahari, Pak Imam tolong pimpin salat. Siapa khatibnya, bagaimana caranya, itu harus tahu intinya salat gerhana dan doa-doanya. Kemudian juga doa acara nasional, seringkali kan Pak Imam baca doa. Ya.
ada peringatan Maulid atau ada hari Korpri misalnya, baca doa. Jadi jangan doa masjid dibaca di doa acara-acara nasional. Ada doa-doanya khusus yang lebih generik ya kan. Kemudian juga doa safar, walimatus safar. Ada yang mau merantau kemana, nah Sulawesi Selatan kan perantau itu. Ayo panggil Pak Imam untuk baca doa dulu. Ya, kan ada baca-baca doa pisang atau mangga musim-musim itu. Ya, jangan hanya Al-Fatihah dibaca, tapi perdengarkan juga ada redaksi-redaksi khusus. Pasti akan berwibawa. Tidak akan panggil imam-imam yang lain. Wah, panggil imam desa seberang itu. Kalau ini desa kita ini imamnya itu pendek-pendek bacaan. Kita baca juga Rabbana Atina fid dunya hasanah terus. Kalau di situ ada tambahan. Masyarakat kita itu suka mengkonsumsi doa yang unik-unik. Ya. Kemudian juga doa mata kabatu pertama pada pembangunan kantor atau rumah. Kemudian juga doa-doa tolak bala musim Covid. Ya. Ajarkan di masjid, ada kan doa tolak bala itu. Jadi saya ingat dulu saya itu ada yaitu azkar, kumpulan doa-doa. Dulu kita itu kayak Imam Indonesia itu bahasa Bugis, satu buku itu ya apa yang dibaca pada saat kita dan itu hadis sebetulnya. Kalau kita mimpi buruk, ya, kalau kita doa mimpi buruk, kita menindih sebelah kiri, baru membaca Auzubillahi minasyaitonir rajim merudah 3 kali, tapi jangan pakai bahasa Auzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Nah, apa dibaca pada saat kita sedang telinga mendering, katanya kalau telinga kanan itu kabar baik, kalau telinga kiri itu kabar buruk. Kalau kedua mata itu kanan kiri itu juga ada. Itu ada doanya di dalam hadis itu ada dzakarallahu bi khairin wa dzakarani. Jadi dzakarallahu bi khairin wa dzakarani. Jadi kalau kita diajarkan ke jamaah kita itu hadis ya pembicaraan, wah itu pasti akan ini santri bacaannya. Mau buat cuma amplop itu. Ya, jangan dipandang enteng hal seperti ini. Kemudian juga seorang imam itu harus punya banyak keterampilan. Keterampilan seorang imam ini antara lain harus mampu melengua barisan kita. Ya kebiasa barisan diragukan ke imaman. Jadi mulai malam ini beli buku barisan. Dan kalau hafal, wah saya dulu waktu biasa dia itu masih kecil-kecil, kita kan tidak pernah makan daging di pondok pesantren. Tapi kalau malam Jumat ada undangan, wah, siapa yang hafal berzanji? Saya tuh rajin menghafal berzanji karena ingin makan daging. Dia kan teman rematistik udah jaga acara berzanji. Saya kan hafal berzanji. Kalau setiap malam Jumat itu panggilan datang. Itu dipanggil ke anak kecil itu hafal berzanji. Bila-bila dia di atas, wah, makan kenyang kita. Kemudian imam jangan hanya pintar imam, tapi juga kalau muazzinnya nggak ada, kita juga harus azan. Imamnya bagus, tapi ketika dia azan mengusir orang. Seorang muazzin, apa imam itu harus juga menjadi muazzin. Kemudian lagu-lagu sedikitlah bacaannya, masa lagunya itu terus. Ya. Malam ini kita pakai gaya Sudais. Nah, malam besok kita baca gaya Muhammad dan seterusnya. Jangan terlalu banyak, tapi yang penting jangan itu terus, nanti orang telinganya juga orang itu bosan. Nah, kemudian juga sesekali kita bikin kaligrafi juga. Ya, ada di situ an-nadhafah minal iman. Ya kan di sini di desa-desa kan nggak ada yang pintar kaligrafi. Kalau nggak bisa fotokopi, ada seni di situ. Kemudian harus pintar mempengaruhi imam, tapi tidak bisa mengajari orang alif batasah. Jadi keterampilan itu metodologi mengajar alif batasah, mengajar mapakafalah itu penting semua itu. Walaupun kita nggak hafal. Kemudian
menyembelih binatang, menyembelih hewan. Hobi Pak Imam, potongkan kambing, potong ayam. Ya, sebetulnya cukup Bismillahirrahmanirrahim, tapi kan harus ada karena wa itu an asbahun wajadi lillahi ta'ala. Kalau tambah-tambah sedikit doa, berkah. Makin panjang doanya itu makin berkah katanya. Ya. Jadi ada teman saya almarhumnya, korma itu laku, panjang sekali bacaannya, tapi saya ketawa lah. Ya, Qulhuwallahu ahad diulang-ulang terus tapi nagalero panjang itu bacaan. Kadang-kadang juga dia lihat itu berapa apa namanya timpak lajanya, cara melebih orang. Kemudian juga harus cara menyusun perpustakaan, menata buku. Quran jangan ditindis nak ya. Kalau ada imam tapi Qurannya tinggal di bawah, kemudian buku-buku di atas, itu berarti imamnya nggak tahu adab. Jadi imam itu harus peka. Ada Quran ditindis oleh buku biasa, ada Quran diletakkan di lantai. Imam itu harus peka. Ini jangan ini. Pembangunan masjid itu juga dibikinkan tanpa Al-Quran, jangan datar-datar begitu. Jadi imam harus intervensi bagaimana akhlak kita terhadap Al-Quran. Mentang-mentang jadi imam, Pak ini tinggi sedikit sebesar balkon imamnya biar lebih ada sedikit, itu enggak boleh. Ada hadisnya kan, tidak boleh imam itu lebih tinggi di atas makmum. Nah, saya melihat beberapa masjid tempat imam itu tinggi kan, saya suruh itu enggak baca hadis. Kemudian juga seorang imam itu ya pintar meresmikan gedung. Ya ini baca dulu doanya Pak supaya nanti berkah di dunia ini. Jadi ada peletakan batu pertama, ada juga pembimbingan kita. Itu kan doanya juga ada itu dalam buku-buku bacaan. Kemudian juga ini yang penting, seorang imam itu harus pintar baca doa manjati-japi. Pas tahu ya bacaan ambil airnya. Dan itu ada hadisnya. Rasulullah membacakan surah Al-Fatihah pada air minum yang orang pingsan itu setelah diminumkan, ya mungkin sugestinya Rasulullah itu bangun anak-anak itu. Kemudian juga tidak bisa minum karena pingsan. Baca surah Al-Fatihah di gelas, dipercikkan mukanya, bangun. Padahal dalam ilmu neurologi ini kan pada syarat nih, kalau panasnya malaria misalnya tegang dikasih air dingin atau air es, itu kan dikompres itu kan itu bisa bangkit kembali. Nah kita bacakan surah Al-Fatihah, kasih air seperti itu, langsung bangun. Maaf barakat tahu rupanya. Para itu kan air itu memang obat itu kan. Ya. Nah kemudian juga sahabat-sahabat, pokoknya kalau mau dagangnya laku, baca ini. Ada doanya tuh, ada hadisnya kan. Coba kumpulan doa-doa Nabi itu ada, sahabat-sahabat Nabi untuk memperlaris dagangan ada. Nah, imam itu harus menguasai ilmu-ilmu seperti ini. Itu ilmu imam tuh. Kalau ustadz biasa memberikan adanya barakat, tapi kalau imam yang kerjanya di masjid sholat dikasih ilmu barakat tuh. Nah gitu. Jadi cara merekrut jamaah ini sangat penting. Kalau kita ingin masjid kita itu ramai, bukan main itu harus ada ilmu-ilmu khusus. Ya, kita kasih zikir-zikir, ya, yang pakai ijazah. Ini ijazah dari ibu saya. Doa itu kan juga harus pakai ijazah. Ya. Saya berutang kepada supirnya merangkap seperti pribadinya itu. Puang, tanda kak doang. Dia kata Pak Bulan untuk murid talanya. Kamu mulai malasar putar itu. Nah, oh iya, ambil pulpen. Ini kok. Tahu sini, macam kamar roti. Dewa ada kecamatan. Nah, tulis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
tulis. Wah, doa yang paling pertama saya hafal ini, saya tidak perlu tulis. Ya udah, tulis ya. Udah siap dong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tulis. Wah, saya sudah hafal dong. Oke. Ini tulis ya. Yang tidak pernah saya ajarkan ke murid-murid yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tajul dekat puang. Coba ulangi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah. Agaknya salah pun. Coba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah. Berarti kamu tidak memperhatikan saya. Jadi begini. Karena itu ijazah kepada guru saya dan menjazakan ke saya. Nah sekarang saya jazakan kolektif juga kepada teman-teman. Ya, jadi caranya narik pemilik terima ini. Ya, nanti insya Allah akan mengabulkan seluruh doa-doanya. Tapi caranya begini. Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti. Sebutlah doanya di situ. Yang satu saja yang paling inti. Ya Allah, anak saya besok mau ujian sama lulus. Bungkus wabil akhirat ya sunatina benar. Jadi seperti kapsul. Melejit naik ke langit. Jangan dua, jangan satu. Yang kedua perlu. Yang kedua baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Malam ini saya ijazahkan kepada teman-teman semua. Al-Fatihah. Ada kemapat terima ki berijazah kepada murid minum membaca Al-Fatihah, tapi ada niatnya dalam hati, ya Allah saya ijazahkan ilmu ini kepada murid saya. Jadi itu nanti silsilah ijazah itu sampai ke Rasulullah. Contohnya saya di Sunda Kelapa mengajar di Yaumudin, tapi tidak pernah saya dapat ijazah. Ya. Dalam tradisi pesantren mengajarkan bukunya orang yang tanpa ada ijazah itu pelanggaran sangat. Ya. Nah saya di Daulat mengajarkan di Yaumudin, sudah 4 tahun saya mengajar di Sunda Kelapa Jakarta, tapi saya sampai ke Sudan, sampai ke Mesir. Ada sanad di Mesir itu, tapi keluar negeri. Pimpinan tarekat di situ, saya pulang ke Indonesia. Aduh, siapa ya orang Indonesia punya sanad? Saya kembali ke guru TK Haji Muhammad Nur. Oh iya, saya dapat ijazah. Saya dikasih lihat ijazahnya itu. Ya. Jadi gua ijazah saya terima dari guru ijazah hadis dengan ijazah mengajarkan ijazah ini. Tapi sayangnya beliau dia tidak sempat tertulis baca. Saya masih di Dayak itu belum tertinggal. Jadi apa guru ini ijazah saya. Jadi pernah apa terima Pak Guru? Iya, ijazah. Jadi tenang kita mengajarkan kalau sudah ada ijazah. Saya mendapatkan ijazah risalah Qusyairiyah di Syria. Ya. Karena kalau kita mengajar risalah Qusyairiyah tanpa ada ijazah memperakarkan. Nah, jadi saya dikasih buku aslinya guru saya itu. Nah, misalnya kecuali, nah ini, kalau kita tidak tahu siapa sanadnya buku ini, ya, kita bacakan surah Al-Fatihah kepada mu'alifnya. Itu pengganti jasa, santun. Ya Allah, semoga pengarang buku ini mendapatkan pahala Al-Fatihah. Jangan malu. Nah, saya setiap mengajar dia dulu, saya bacakan kepada mu'alifnya Imam Al-Ghazali. Jadi semua buku-buku yang kita ajarkan, tafsir Jalalain misalnya, ya kita kan nggak tahu. Tapi konon di pesantren Indonesia itu sudah ada ijazah dari ulama-ulama yang pernah belajar di Mekah, Madinah itu. Jadi namanya ijazah itu ada ijazah formal, ada juga ijazah informal. Kalau kita misalnya kayak Haji Muhammad Nur,
mengajarkan hadis ke muridnya itu sama dengan menjazahkan hadis itu. Silsilahnya bisa dicatat. Jadi bukunya guru itu silsilahnya mulai dari kita sampai di Mekah sampai kepada Rasulullah. Nah, jadi kalau saya bikin silsilah, ada ilmu saya juga langsung urutannya ada 12, ada 13 generasi ke atas itu berjumpa sanadnya dengan Rasulullah. Dia mungkin sanadnya itu berjumpa di Burta ke di mana. Nah, kemudian Bapak sekalian, ya ilmu-ilmu seperti ini harus tahu. Kalau kita tidak tahu ijazahnya dari mana, bacakan surah Al-Fatihah kepada mu'alifnya. Karena kalau ulama itu mabarakah, sama dengan plagiat, mengkutip banyak orang tanpa dikutip, itu plagiasi. Nah, supaya tidak plagiasi, kita kasih hadiah Al-Fatihah kepada mereka. Kemudian seorang imam juga harus pintar melakukan salawat badar. Ya jangan, saya nggak bisa. Pokoknya semua imam harus hafal sampai akhir. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ini ada asbab nuzulnya, asbab nuzul. Saya waktu katib sekretaris umum PBNU. Saya katib amnya dulu Kiai Haji Sahal. Saya tanya, Kiai, kok kenapa orang selawat badar berdiri? Terus jawabannya, masa kepala negara ya, datang di dalam satu ruangan, hadirin dimohon berdiri, kepala negara masuk di ruangan, ya kan? Ini rohnya Rasulullah datang, masa nggak berdiri? Maksudnya apa? Maksudnya apa, Pak Kiai? Ya, kalau kita panggil kode rahasianya Rasulullah, nama panggilan kode rahasianya Rasulullah, maka rohnya Rasulullah itu datang. Ya. Nama rahasianya Rasulullah itu diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Taha, nama lain dari Rasulullah itu, dan surah Yasin, nama lain dari Rasulullah. Yasin itu singkatan ya munada kan dalam mubalaghah itu. Yasin tapi al-insan, sin itu al-insan. Jadi ya Muhammad wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka berarti innaka di situ kan ya'ud ila Yasin. Yasin man huwa Yasin? Yasin yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca Taha dan Yasin, Nabi itu kan super sensitif. Ya, barang siapa menyebut namaku, aku pasti tahu itu kata Nabi kan. Nah, apalagi kalau nama panggilan istimewanya, nama rahasianya istilahnya itu, Sirrul Ismi Rasulullah SAW, maka itu rohnya Rasulullah akan datang dalam majelis itu. Maka itu kalau kita nyanyikan Salatullah salamullah ala taha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah, maka semua berdiri kan, karena Nabi di situ datang untuk mengenali wajah-wajah siapa yang menyebut namanya. Ada hadis Nabi yang lain, hadis Bukhari Muslim, siapa yang menyebutkan namaku, aku akan berikan syafaat nanti di hari kiamat, pada hari yang tidak ada lagi yang bisa memberikan pembelaan selain aku. Itu hadis Bukhari Muslim. Ya, jadi selawat ini harus dikuasai dan juga sekaligus harus diajarkan kepada jamaah kita. Jadi kalau kita ceramah menyebut nama Rasulullah SAW, lalu tidak menyebut nama Nabi Muhammad, kata Rasulullah, alangkah pelitnya umatku manakala mendengarkan nama aku disebutkan tapi tidak berselawat kepada. Itu hadis Muslim. Jadi kalau kita baca Riyadhus Shalihin khatam, saya 2 kali khatam Tafsir Jalalain, 2 kali khatam Riyadhus Shalihin disekan. Dan apa yang kami peroleh disekan selama 7 tahun,
itu kayaknya setimpal dengan sampai S3 di luar negeri. Lebih banyak kita keluarkan dari ilmu pesantren di masyarakat daripada ilmu-ilmu yang kita peroleh mahal di barat. Yeah. Dan juga nasyid-nasyid yang lain. Imam yang canggih sekarang ini, imam yang bisa melaku, bisa nyanyi, selawat. Ya, jadi mungkin kita nggak ada bakat nyanyi, tapi terpaksa kita harus nyanyi. Yes. La ilaha firdausi ahla wa la aqwa 'alan naril jahim. Jamaah itulah yang membuat jamaah itu terpesona dan cinta masjid. Ya. Jadi harus ada variasi di masjid. Kalau kita nggak bisa, rekamannya tape-nya di situ siapin. Banyak cara. Ceramah-ceramah khusus ya. Jadi teman-teman imam itu pasti akan juga diminta ceramah. Ada makulah, macera, baca-baca. Itu biasa ada ceramah-ceramah khusus. Nasyid-nasyid spiritual, jangan hanya dangdut, bahkan dangdut itu kontradiktif dengan imam. Walaupun pintar dangdut tapi di kamar mandi lah, tapi jangan di masjid. Nanti tinggal dipakai imam lagi, apalagi goyang. Tapi kalau nasyid religi seperti Batik Saman itu kan ada nasyidnya sambil berperut ya. Tarekat Alawi, bahkan Jalul Rumi bukan hanya bisa bernyanyi tapi memainkan musik. Bukan hanya memainkan musik dan bernyanyi tapi menari kan. Tarian-tarian Jalul Rumi itu kan pakai topi cokot Turki. Itu kan kuburannya orang Turki itu kan pecinya. Jadi peci Turki kalau menari itu ada maknanya, tangan di atas itu menengadah rahmat dari Allah, tangan kirinya memberi kepada jamaah. Ini imamnya memohon, tangan kirinya memberikan kepada makmum. Sambil muter, jadi telunjuknya itu jari kakinya itu tertancap di tanah, yang kemudian menggeser sebelah kanan. Nah, itu latihannya cukup lama. Maka itu ada tempat pelatihannya itu ada kayak lampu disco itu, kayak lampu bola itu, dan sepanjang muter itu harus digarap lampu di atas supaya tidak pusing. Ya. Jadi pertama dia menggunakan pakaian hitam, di dalam itu ada baju putih, jadi pakaian hitam, baju hitam itu berdosa. Kami ini boleh potong dosa ya Allah. Nah setelah muter, maka bajunya itu dibuka, keluarlah baju putihnya. Tapi sebelumnya itu ada mursyidnya di depan. Tapi sebelum mursyid itu sudah mulai baca selawat Nabi dulu. Saya ikut khususnya. Jadi sajadahnya itu setiap kali lewat sajadahnya imam itu mursyid informasi. Nanti imamnya keluar dan kalau nanti dia ada yang bisa sampai 1,5 jam, ada yang jatuh itu kita motong kambing, itu dendanya itu. Dan yang menarik itu teman-teman, itu konglomerat. Waktu saya ke Turki ada yang punya di pasar itu, pokoknya juragan tekstil. Kok mirip tadi malam yang menarik? Iya saya. Jadi konglomerat itu juga bertindak sebagai penari di situ. Penari itu bukan hiburan di Turki. Kalau di sini kan hiburan. Itu betul-betul ibadah. Nah kemudian seorang imam juga harus pintar menjadi guru damai. Tempat curhat itu kan. Ada suami istri bertengkar. Kita harus pintar memberikan nasihat-nasihat itu. Nah, tidak bisa kita lupakan nasihat perkawinan. Nah sebelum kawin nanti minta
nasihat dulu Pak Imam. Nah, nasihat perkawinan itu dua macam, konsultasi di masjid, kemudian nasihat perkawinan pada acara. Itu dua-duanya materinya harus dikuasai. Ya. Kemudian juga ada terapi-terapi pengobatan narkoba. Ada kan hadis juga itu, apa dibaca pada saat mengobati orang lindu. Kita At-Tibbun Nabawi baca itu satu buku itu At-Tibbun Nabawi.